pertanyaan pertama itu, apa saja tujuan khusus yang membuat Anda termotivasi belajar bahasa Inggris dan bagaimana tingkat motivasi Anda berubah seiring waktu karena tujuan-tujuan itu? Suka pertanyaannya? Oke, boleh kan? Tujuan aja kayak misalnya ya tujuannya kan sekarang tuh bahasa Inggris di apa buat pekerjaan tuh penting buat masa depan juga karena berkaitan juga dengan STI gitu kan sih Kak? Karena kan ada coding coding gitu ya Kak, bahasa Inggris. Oke, berarti tingkat semangatnya sering berubah gitu nggak sih Kak gara-gara tujuan itu? Jadi kayak makin naik gitu atau malah makin turun Kak? kadang-kadang sih kadang ingin belajar bahasa Inggris sekarang kalau males. Oke Kak, ada nggak sih Kak momen spesifik gitu pas semangatnya naik gitu? Pas lagi apa gitu, kayak tiba-tiba ngeliat di TikTok gitu atau di mana gitu. Kalau lihat di TikTok tuh kadang-kadang bisa belajar bahasa Inggris, lanjut bahasa Inggris itu jadi pengen belajar lagi. Oke, lanjut ke nomor 2 ya Kak. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana pengalaman belajar Anda sebelumnya di sekolah menengah atau lebih awal mempengaruhi kemampuan bahasa Inggris Anda sekarang di tingkat universitas? Jadi maksudnya pengalaman belajar kakak pas SMA dulu atau SMP, SD gitu, itu mempengaruhi nggak sih ke bahasa Inggris kakak di universitas ini? Ya kan, jujurnya kan waktu sekolah tuh bahasa Inggrisnya kurang banget kan. Nah kebetulan saya gap year 1 tahun. Jadi waktu habis lulus itu saya ikutin kursus bahasa Inggris. Nah dari situ baru bisa bahasa Inggrisnya basic aja. Kamu kursus di mana? Aku lulus kemarin. Oh kemarin. Iya, jadi bagus banget berarti ini bahasa Inggris ya Kak ya. Berarti kemampuannya apa Kak? Kemampuan apa dari pengalaman dulu yang paling berguna gitu? Kayak speakingnya kah atau gimana listeningnya? Cuma ini aja sih paling tahu basic grammar doang. Soalnya aku pronunciation sama speakingnya tuh kurang. Berarti yang didalamin pas di Pare itu pronunciation itu apa? Grammar ya? Grammar atau basic aja sih yang paham. Jadi nomor 3 ya Kak. Yang ketiga, bagaimana hubungan komunikasi Anda dengan dosen bahasa Inggris secara umum yang memiliki ketersediaan baik untuk bantuan dan umpan balik mempengaruhi kepercayaan diri Anda dalam belajar bahasa Inggris, dan bisakah Anda beri contohnya? Jadi maksudnya hubungan kakak sama dosen bahasa Inggris kan sama Miss Kuning ya Kak? Iya. Kemarin itu. Nah sama Miss Kuning itu baik nggak gitu? Miss Kuning itu bisa gampang untuk dihubungin terkait bantuan atau misalnya ada feedback nggak kalau kakaknya minta feedback gitu. Jadi kakaknya terpengaruh gitu, jadi pede gitu, lebih pede atau enggak gitu gara-gara dosennya. Bagus sih. Gitu aja kan? Ya ada Miss Kuning juga kalau jelasin pakai bahasa Inggris dia harus jelasin juga bahasa Indonesianya. Gitu. Jadi lebih mudah dipahami ya Kak. Seberapa sering sih kakak minta bantuan dari dosen gitu, dari feedbacknya gitu? Kapan-kapan? Nggak pernah. Oke. Lanjut ya Kak, nomor 4. Bagaimana latar belakang ekonomi keluarga Anda memberikan akses ke sumber daya pendidikan seperti buku, perangkat teknologi, atau kursus bahasa Inggris untuk memudahkan pembelajaran bahasa Inggris Anda? Jadi maksudnya latar belakang ekonomi kakak itu bisa bikin bantu akses sumber belajar gitu kan, buku, terus mungkin gadget atau kursus tadi ya Kak, mungkin kursus gitu. Kayak gimana Kak, bisa dijelasin Kak? Jadi orang tua ngebantu gitu ya, ada perlu beli buku gitu ya Kak. Tapi sejauh ini nggak ada keterbatasan sumber-sumber itu ya Kak, misalnya nggak ada gadget untuk akses itu nggak ada Kak? Ada, misalnya ada rintangan nggak untuk nggak ada ya, aman-aman aja ya? Kalau keluarga sih dukung aja kalau mau kursus atau apa ya udah.
Kemarin tuh para itu berarti Iya. dari orang tua juga dia support ya Kak. Lanjut ya Kak, nomor 5. Bagaimana tingkat fasilitas kelas seperti ruang dan alat bantu visual serta interaksi dan partisipasi siswa di kelas meningkatkan pengalaman Anda. Jadi maksudnya fasilitas kelas itu kayak ruangan, terus mungkin proyektor gitu, terus interaksi dan partisipasi siswa itu gimana Kak? Terpengaruh nggak di kakaknya? Jadi maksudnya kayak makin semangat karena teman-teman pada aktif, makin semangat karena kelasnya bersih gitu. Ya Kak, boleh dijelasin? Bisa aja sih Kak, standar. Ya gitu deh. Nggak ada yang jadi nggak terlalu terpengaruh ya, mau teman itu aktif atau gimana, ya kakaknya nggak ada termotivasi apa gitu ya. Oh, bisa kasih contoh nggak Kak, gimana fasilitas atau interaksi tertentu bikin belajar kakak lebih baik gitu, lebih semangat gitu? Ada nggak momen-momen tertentu? Fasilitasnya ya proyektor kan. Kalau nggak ada proyektor kurang gitu ya? Iya kurang. Lanjut ya Kak, nomor 6. Nomor 6, bagaimana keterlibatan orang tua Anda secara khusus mempengaruhi proses pembelajaran bahasa Inggris Anda? Jadi maksudnya sebenarnya sama kayak tadi Kak, gimana sih keterlibatan orang tua Kak secara khusus? Apa ngebantuin ngerjain tugasnya gitu kalau misalnya nggak ngerti? Dari situ pribadi sendiri aja. Berarti kalau misalnya kakaknya nggak ngerti, nggak nanya-nanya ke orang tua ya? Enggak. Mungkin lewat internet. Lewat internet. Oke. Bisa kasih contoh nggak Kak kalau tindakan apa yang dilakukan orang tua yang paling membantu? Support aja Kak atau Support aja sih. support aja itu udah paling membantu ya Kak? Lanjut ya Kak, nomor 7. Nomor 7, bagaimana Anda menggunakan strategi kognitif seperti ringkasan atau alat mnemonik untuk mengingat informasi bahasa Inggris? Jadi pakai maksudnya kakak ini pakai strategi apa gitu untuk kayak bikin ringkasan atau mengevaluasi pembelajaran bahasa Inggris mempengaruhi kemajuan Anda? Jadi yang nomor 8 ini regulasi diri itu kontrol diri Kak. Jadi gimana sih kakak tuh kayak kontrol diri kakak tuh untuk merencanakan dan mengevaluasi belajar bahasa Inggris gitu? Maksudnya ada rencana nggak gitu, kayak kakak tuh ada strategi nggak sih untuk belajar bahasa Inggris yang biar lebih baik kayak gitu? Ada rencana gitu nggak? Kayak kan beberapa mahasiswa itu punya strategi khusus gitu kan untuk kayak saya harus dapat A nih, nah cara untuk dapat A nya itu gimana gitu, planningnya gitu. Maka ada khusus gitu nggak? Jadi paling belajar aja. Tiap mau MK gitu ya Kak, belajar. Terus itu kalau misalnya nggak sesuai harapan, kira-kira misal nih Kak, kan kakaknya sih udah dapat A nih. Nah, tapi kalau misalnya itu nggak dapat A, kalaupun nanti berikutnya ada mata kuliah lagi atau yang mengharuskan untuk bertemu lagi, kan ada TOEFL nih Kak, ya kan? Nanti kan kakaknya kalau lulus kan harus pakai TOEFL. Kalau misalnya nggak memuaskan nih nilai kemarin, nah itu gimana cara planning kakak ke depannya? Mungkin pelajarin aja kelemahannya kayak gimana. Dan kayak saya kan lemahnya di pronoun sama speaking. Jadi dipelajari lagi ya Kak. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini bagaimana Anda mengelola emosi Anda seperti mengurangi kecemasan untuk mendukung proses pembelajaran bahasa Inggris. Jadi maksudnya gimana kakak mengatur emosi kakak, kayak kurangi kecemasan gitu, buat dukung proses belajar bahasa Inggris. Karena kan rata-rata kayak mahasiswa itu takut untuk belajar bahasa Inggris, apalagi prodi non bahasa Inggris, pasti yang kayak aduh bisa nggak ya gitu. Kayak kakak itu tadi mau diwawancara kayak gimana gitu kan. Nah itu gimana Kak cara ngatasinnya? Atasnya tenang aja sih. Percaya diri, jawabnya bisa.
Kalau misalnya apa yang terjadi pas kamu nggak bisa atur emosi dengan baik saat belajar? Kayak aduh cemas banget, Iya, cemas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Fitriaska. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris angkatan 21. Boleh saya tanya dengan kakak siapa? Diana Prinsesa dari Prodi Sistem Teknologi dan Informasi angkatan 8. Asli. Saya aja nanti gimana? Lanjut aja ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya kak. Yang pertama, apa saja tujuan khusus yang membuat Anda termotivasi belajar bahasa Inggris dan bagaimana tingkat motivasi Anda berubah seiring waktu karena tujuan-tujuan itu? Karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Kalau di era digital itu kan memang perlu banget bahasa Inggris. Terus kalau ada bidang komputer itu juga semua sistemnya berbahasa Inggris gitu. Jadi makanya motivasi yang terbesar untuk bisa bahasa Inggris itu karena zaman sekarang itu apa-apa udah pakai bahasa Inggris semua. Jadi itu motivasi terbesar ya kak. Bisa ceritain nggak momen spesifik pas semangatnya naik atau turun gitu gara-gara tujuan itu tadi? Males belajar. Tiba-tiba malas banget itu karena apa? Atau tiba-tiba semangat banget belajar gara-gara apa? Kalau males ke situ pernah nggak mau namatin 2 minggu kemarin pas levelnya udah sampai 30 ke atas tuh males aja di minggu karena kayak muter sini jadi kadang stuck nggak ngerti. Terus semangatnya karena pengen nonton film tapi nggak mau pakai subtitle. Iya benar-benar. Sampai ya kak kadang atas bawah. Lanjut nomor 2 ya kak. Yang nomor 2, bagaimana pengalaman belajar Anda sebelumnya di sekolah menengah atau lebih awal mempengaruhi kemampuan bahasa Inggris Anda sekarang di tingkat universitas? Pas di pengalaman dulu pas SMA gitu atau ikut ekskul atau gimana dulu? Kalau pas SMA enggak sih enggak SMA, SMP gitu nggak ada ya? Nggak ikut ekskul atau apa gitu? kawan kayak Yang berkaitan dengan bahasa Inggris Anda? enggak. Nggak ada ya kak? Berarti nggak ada pengaruh apa-apa ya kak di bahasa Inggris itu? Terus lanjut ke nomor 3 ya kak. Bagaimana hubungan komunikasi Anda dengan dosen bahasa Inggris secara umum yang memiliki ketersediaan baik untuk bantuan dan umpan balik, mempengaruhi kepercayaan diri Anda dalam belajar bahasa Inggris, dan bisakah Anda beri contohnya? Kalau buat bahasa Inggris kemarin itu dari dosennya emang dia ngajarnya secara ini ya, pasti kayak actionnya gitu. Dia ngasih wadah buat kita speaking, kayak lebih percaya diri ngomong bahasa Inggris. Jadi nggak cuma ngerti. Kalau kita kan kadang cuma ngerti aja, tapi pasti buat ngomong dari sana itu kayak diajarin buat ngomong bahasa Inggris itu walaupun salah nggak apa-apa. Berarti ada kan tadi kata kakaknya dikasih wadah, berarti mahasiswa tuh disuruh maju kah atau gimana? Iya. Oh disuruh maju satu-satu gitu ya? Disuruh majunya gimana kak? Presentasi atau? Kalau itu nanti dari ini benar-benar dari basicnya kayak Oh. Berarti itu ningkatin kepercayaan diri ya kak? Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, bagaimana latar belakang ekonomi keluarga Anda memberikan akses ke sumber daya pendidikan seperti buku, perangkat teknologi, atau kursus bahasa Inggris untuk memudahkan pembelajaran bahasa Inggris Anda? Kalau mungkin bayar linggo-linggo terus juga Itu dari orang tua dikasih gitu ya kak? Maksudnya orang tua yang support juga gitu kayak ini untuk Duolingo gitu ya?
kalau semisalnya aksesnya itu dibatasi tuh kak, misalnya nggak dikasih premium Duolingo gitu, itu gimana cara kakak ngatasin tantangan itu? Baca novel. Baca novel bahasa Inggris? Kalian suka baca novel bahasa Inggris ya? Enggak, tapi bahasa Inggris yang masih umum gitu, bukan yang kayak novel yang apa sih? Kayak bahasa fiksinya Inggris yang lama gitu ya. Yes. Oke kak, lanjut ya kak, nomor 4. Tadi nomor 4, sekarang nomor 5. Bagaimana tingkat fasilitas kelas seperti ruang dan alat bantu visual serta interaksi dan partisipasi siswa di kelas meningkatkan pengalaman Anda? Kalau untuk fasilitas ini standar ya, kayak Iya, bisa nggak Kak? Kayak kasih contoh gimana fasilitas atau interaksi tertentu yang bikin belajar lebih baik? Kayak mungkin fasilitasnya bisa jadi di proyektornya gitu. Iya. Kalau masih proyektor gimana? Kalau enggak gimana? jadi pakai proyektor terus dikasih visual apa bahasa Inggrisnya Itu meningkatkan belajar nggak Kak? Kayak makin semangat atau malah boring kayak gitu karena ada visual gitu. nggak boring sih karena ada visualisasinya kan, jadi bisa langsung oh ini Kalau interaksi tertentu bikin belajar lebih baik nggak? Kayak misalnya interaksi sama teman atau sama dosen gitu. dari dosennya belajar kayak gitu. Jadi itu mempengaruhi ya Kak. Lanjut ya Kak, nomor 6. Yang nomor 6, bagaimana keterlibatan orang tua Anda secara khusus mempengaruhi proses pembelajaran bahasa Inggris Anda? Orang tua Dari orang tua, dukungan gitu, support atau misalnya main nggak ngerti bahasa Inggrisnya banyak orang tua gitu. kalau bahan tuh memang bisa bahasa Inggris, jadi ya kalau mau belajar bahasa Inggris ya dari HP terus nonton film baca novel. Kalau tindakan yang dilakukan orang tua yang paling membantu apa dalam belajar bahasa Inggris gitu? Itu nggak membatasi buat Inggris ya. Nanti tuh apa kalau membayar radio nggak kan? Selalu dibantuin gitu ya. Lanjut ya Kak, nomor 7. Bagaimana Anda menggunakan strategi kognitif seperti ringkasan atau alat mnemonik untuk mengingat informasi bahasa Inggris? Jadi ada bantuan kakak strategi apa gitu, kayak misalnya ngeringkas rangkum atau ada alat record gitu. Kalau misalkan ada tulisan bahasa Inggris tuh ada satu kata yang kadang nggak familiar gitu. Nanti langsung buka HP apa itu apa sih namanya apa artinya gitu. Makanya di dalam aplikasi apa gitu. Jadi kan kalau belajar kayak gitu satu-satu masuk. Gitu. Terus strategi kakak gitu ya, kalau ada yang nggak dimengerti langsung dicari gitu. Itu strategi yang paling sering dipakai ya Kak? Iya. Itu seberapa efektif buat kakak? Karena kalau kita kayak ada bahasa yang oh ini belum pernah dengar orang pakai bahasa Inggris apa itu gitu, itu dipakainya kapan, terus kalau dari kalau itu nggak ini apa langsung masuk, kalau kita cari itu langsung masuk ke otak tidak kepala gitu jadinya. Berarti efektif banget buat kakaknya ya. Lanjut nomor 8 ya. Bagaimana regulasi diri dalam merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran bahasa Inggris mempengaruhi kemajuan Anda? Jadi regulasi diri itu cara kita mengontrol diri kita gitu Kak. Jadi kayak merencanakan, bikin planning gitu kan. Terus dievaluasi lagi pembelajarannya. Gimana cara kakak? Ya, Ini sih lebih pengen apa lebih kadang masih susah buat naruh kata dan kayak kata hubung kata itu masih kadang salah-salah gitu. Masih karena banyak bahasa Inggris itu kadang banyak jenisnya ya, masih banyak kosakatanya tuh banyak, kegunaannya juga beda-beda, jadi masih pengen ngasih buat itu rencananya ya Kak.
bagaimana Anda mengelola emosi Anda seperti mengurangi kecemasan untuk mendukung proses pembelajaran bahasa Inggris Anda? Kayak misalnya grogi gitu dalam belajar bahasa Inggris, kayak terus kayak aduh kayaknya nggak bisa deh gitu, jadi nggak percaya diri. Sering sih kalau itu, tapi ya udah karena kan emang kalau dalam fase belajar kan bukan dalam fase kayak olimpiade atau apa, jadi kalau misalkan belajar ya santai aja. Santai, jadi nggak terlalu kakaknya juga pernah ngerasa itu atau jarang ngerasa itu kayak cemas itu tadi? Kalau yang awal-awal buat ngomong bahasa Inggris di depan banyak orang itu agak grogi. Gimana cara ngatasinnya? Ya dilakuin. Biarin aja lah gitu ya, yang penting udah jalan ngalir aja. Lanjut nomor 10 ya Kak. Yang nomor 10, bagaimana interaksi kolaboratif dengan teman sebaya mempengaruhi proses pembelajaran bahasa Inggris Anda? Belajar bahasa Inggris bareng pernah? Benar. Pernah sih belajar bahasa Inggris sama teman ya. Belajarnya selalu sendiri. Berarti belum pernah. Jadi nomor 11 kalau gitu. Nomor 11, bagaimana alat digital dan aplikasi meningkatkan proses pembelajaran bahasa Inggris Anda? Apa yang dari kita tahu tuh langsung tahu, mereka bisa kalau sekarang nggak ada AI, jadi bisa ngejelasinnya secara detail, terus dia juga bisa pakai bahasa yang lebih sederhana gitu kan, lebih ngerti gitu. Terus apa yang kita cari Aplikasi atau alat mana yang paling kakak suka gitu dan kenapa? Iya, AI kah atau ya apapun itu untuk membantu pembelajaran itu, aplikasi atau alat yang mana yang paling disukai? Atau tadi kayak Duolingo gitu misalnya, itu membantu nggak ke pembelajaran? Iya, karena dia kan ada levelnya, jadi dari level yang benar-benar level yang kayak kata rice, kata nice, gitu tuh benar-benar beban kerja karena benar-benar dari basic sampai bawah. Udah cukup Kak, pertanyaannya sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.